Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sungguh perbuatan biadab, belasan santriwati dicabuli oleh 2 guru mengaji di Cianjur. Berburu lowongan kerja, ribuan anak muda antre panjang di pasar kerja yang diadakan di Purwakarta. Miris, bertahun-tahun seorang ibu yang mengalami gangguan mental tinggal bersama anaknya di rumah yang tidak layak huni, bahkan terancam ambruk. Besarnya jumlah generasi muda siap kerja imbas bonus demografi kini selalu memenuhi bursa kerja, termasuk yang digelar di Purwakarta. Ribuan pencari kerja sudah antre sejak pagi. Lebih dari 1.000 pencari kerja Rabu lalu sudah antre panjang di halaman Polres Purwakarta untuk mengadu nasib mendapatkan lowongan pekerjaan yang dibuka oleh 11 perusahaan yang beroperasi di wilayah Purwakarta. Pemkab bekerja sama dengan Polres Purwakarta berharap hampir 300 lowongan kerja yang disediakan bisa diisi oleh para pemuda warga Purwakarta. Juga kami terus berkoordinasi melalui Disnaker bersama seluruh perusahaan-perusahaan yang Kabupaten Purwakarta agar sumber daya manusia Purwakarta itu harus didahulukan dulu. Kita lihat kompetensi yang ada, saya yakin kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Purwakarta ini kompetitif ya, sehingga saya kira ini bisa bersaing dan ini kegiatan job fair ini harus betul-betul dimanfaatkan agar tadi yang saya sampaikan 7,34% ini bisa secara signifikan turun angka pengangguran kita. Dan hari ini dibuka kurang lebih 279 lowongan, mudah-mudahan juga ini bisa terserap semua. Memang bonus demografi warga muda yang digaung-gaungkan pemerintah di satu sisi adalah keuntungan. Namun, di sisi lain, persaingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan juga akan semakin ketat. Seperti yang dialami oleh seorang pencari kerja yang baru saja lulus SMK. Ia khawatir persaingan yang tak sehat seperti faktor orang dalam bisa menghambat dirinya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ya, menurut aku ini agak susah ya, karena mungkin nggak tahu Pak. Orang dalam mungkin kan suka banyak didampakkan. Iya ya. Udah berapa lama nyari pekerjaan di? Kalau misalnya aku dari setelah lulus SMK ini aku langsung cari kerja, tapi karena umur aku masih 17 tahun, jadi masih kayak rada-rada ragu gitu, kayak perusahaan tuh 17 tahun tuh kayak tapi sekarang aku udah 18 tahun, jadi aku mau coba aja semua pekerjaan. Walaupun belum punya pengalaman bekerja ya? Iya, tapi kalau misalnya pengalaman PKL kayak magang gitu aku punya gitu. Saat ini, tingkat pengangguran terbuka di Purwakarta mencapai 7,34%, jauh di atas tingkat pengangguran terbuka nasional tahun lalu oleh BPS yang sebesar 4,91%. Dibutuhkan upaya keras oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk bisa terus menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah meledaknya jumlah angkatan kerja baru, terutama dari kalangan anak muda. Akli Yusuf melaporkan dari Purwakarta. Panen raya, Perum Bulog melakukan penyerapan beras dan gabah petani. Namun Perum Bulog Subang mengaku sudah 100% menyerap beras dan gabah petani. Saat-saat panen raya seperti ini, Perum Bulog kantor cabang Subang menyatakan pihaknya telah mencapai 100% penyerapan beras dari petani. Pihaknya memiliki stok beras di gudang sebesar 60.000 ton, lebih besar dari kapasitas gudang Bulog yang hanya 28.000 ton. Dengan stok sebesar ini, jika hanya digunakan untuk bantuan pangan saja, bisa bertahan hingga 2 tahun ke depan. Penyerapan sampai sekarang ini, secara keseluruhan kantor cabang Subang ini sudah 100% memenuhi target, tapi tetap sampai di akhir Desember ini kita mengacu pada target secara nasional 3 juta ton, jadi tetap kami masih menyerap untuk sampai di 3 juta ton. Untuk saat ini masih 2,7 juta ton. Dari kapasitas gudang kami 28.000, tapi stok kami ada 60.000 dan kita memanfaatkan fasilitas gudang yang ada di sekitar sini. Pembelian harga ke petani sini dulu berapa sih Pak? Di harganya? Masih tetap petapatan dari pemerintah, dari Bappenas masih 6.500 per kilogram. Stok 60.000 ini
bisa bertahan berapa lama Pak? Berapa lama? Kalau untuk penyaluran bahan pangan aja 1.500 ini mungkin masih bisa 2 tahun untuk kami bisa pelayanan. Namun Perum Bulog Subang tetap membuka kemungkinan untuk penyerapan beras dan gabah dari petani jika ditugaskan oleh Bulog Pusat. Sebab dari target penyerapan beras 3 juta ton secara nasional, saat ini Perum Bulog baru menghimpun 2,7 ton beras. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Meski merasakan gempa bumi beruntun dalam sepekan terakhir, warga Bandung Barat diimbau waspada tetapi tidak panik dengan aktivitas sesar Lembang. Puluhan relawan dan masyarakat berkumpul di puncak Gunung Batu, kawasan Lembang, Bandung Barat. Sejumlah pihak termasuk relawan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan informasi sekaligus mitigasi terkait keberadaan sesar Lembang yang kini tengah aktif. Gunung Batu adalah salah satu puncak patahan tektonik yang dikenal sebagai sesar Lembang yang membentang ke bagian selatan Padalarang hingga ujung timur Jatinangor Sumedang sepanjang 29 km. Dalam sepekan terakhir, warga di wilayah Bandung Raya dikejutkan gempa bumi yang terjadi secara berturut-turut. Sejak tanggal 19 hingga 22 Agustus, gempa bumi berkekuatan 1,7 hingga 2,5 magnitudo melanda Bandung Barat, disusul kemudian di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Pemerintah meminta warga tetap tenang, namun waspada menyikapi aktivitas sesar Lembang. Dari tim BPBD sudah melakukan pendataan, jadi beberapa rumah yang kemungkinan terdampak kita mencoba dipindahkan, jadi tidak melewati garis, jadi mungkin ada yang sebelah kanan kirinya aman. Kita cari lokasi terbaik dan juga melakukan mitigasi mungkin seperti IWS ya, early warning system harus kita tingkatkan. Pastinya masyarakat harus tetap tenang dan semoga memang tidak ada bencana yang tidak kita inginkan, semoga semuanya baik-baik saja. Yang penting sosialisasi tetap berjalan, masyarakat lebih paham. Melalui upaya mitigasi dan pendataan, pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk BPBD untuk menghadapi potensi bencana di sekitar sesar Lembang. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Miris, bertahun-tahun seorang ibu yang mengalami gangguan mental tinggal bersama anaknya di rumah yang tidak layak huni, bahkan terancam ambruk di Garut. Bantuan pemerintah pun lama tak didapat. Rumah ini tampak sudah tak kuat lagi berdiri. Beberapa tiang dan atap rumah sudah roboh. Tetapi di rumah yang reot di kampung Nangka Payung, Desa Sukamulya, Kecamatan Singajaya, Garut, masih tinggal seorang ibu dan putri kecilnya. Hidup di bawah garis kemiskinan membuat Fatimah dan anaknya Siti yang berusia 10 tahun harus rela tinggal di rumah yang nyaris ambruk dan tak layak huni. Belum lagi kondisi kesehatan sang ibu Fatimah yang mengalami gangguan kejiwaan. Hanya bantuan pemberian obat dari puskesmas membuatnya lebih tenang dari gangguan mentalnya. Iya. Kalau boleh tahu sakit apa, Bu? Mental. Mental udah berapa lama itu, Bu? Udah 25 lebih. 25 tahun Iya. ya. Terus penanganannya seperti apa nih pengobatannya? Dari puskesmas. Dari puskesmas. Dibantu. Itu berupa apa? Dikasih obat? Iya. Bagian dapurnya juga sulit untuk memasak makanan. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, Fatimah dan anaknya mengandalkan pemberian orang lain. Dulu mah iya. Sekarang Dulu pernah dapat itu ya? iya. Kalau sekarang? Enggak. Termasuk bantuan sosial? Enggak. PKH BPNT? Enggak. Jadi belum dapat ya? Belum. Kalau rumahnya udah ada bantuan juga? Enggak. Mungkin Ibu selaku keluarganya harapannya apa nih, Bu? Ya, mau dibantu. Keinginan kami sih dari mulai BPJS, PKH, BPNT, sama Rutilahu, mohon dibantulah. Karena dia itu hidupnya menyendiri berdua sama anaknya. Memang Pak ini suaminya kemana Pak? Suaminya kebetulan udah lama bercerai. Rumah reot ini telah puluhan tahun tidak diperbaiki.
Tentu Patimah tidak berharap bisa mendapatkan ratusan juta rupiah per bulan seperti wakil rakyatnya di DPR. Tetapi perhatian dari pemerintah terhadap warganya menjadi harapan besar Patimah. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.